dana kurang lebih 1 tahun sekitar 40 juta itu hilang. Hilangnya gimana? Di bus atau? Jadi di bus. Oh, diambil. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle mengajak satu orang figur yang ternyata impact-nya luar biasa banget terhadap Nusantara Indonesia. Tapi bukan di kota Jakarta, tapi di salah satu kota Jawa, bisa dibilang di Jawa Timur. Karena Doi ini adalah salah satu kreator yang benar-benar bisa dibawa sama Google ke Amerika. Karena jadi pionir di Google Maps pada kali di tahun 2017 untuk bikin konten di sana. Itu mind blowing sih. Gue pun yang baru tahu juga mind blowing. Tapi daripada gue banyak ngomong, mending orangnya sendiri kenalan. Let's go. Halo Mas, perkenalkan nama saya Fahmi Adhimara. Aslinya Sidoarjo. Dekat sama Surabaya. Cuman lebih banyak nongkrongnya di Surabaya Mas. Nongkrong di Surabaya. Tuh. Ini by the way, gue ketemu Fahmi ini baru beberapa minggu yang lalu di beberapa minggu yang lalu di tahun 2024 ini. Mungkin nanti pas ini naik udah 2025 ya. Di awal Desember berkat Ministry of Manager lagi-lagi. Thank you so much Ministry of Manager, dan dikonekin juga sama Funbull. Ternyata kita banyak hal yang sama dari segi komunitasnya, bikin kontennya, dan juga bagaimana pengen benar-benar berkontribusi secara nyata dan benar untuk kampung halaman ya. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita brief introduction dulu kali ya. Brief introduction dari segi kayak gimana sih ceritanya lu bisa sampai di tahap dari awal terus sampai tiba-tiba bisa jadi creator yang dibawa Google ke Amerika loh, dan lu bikin konten Google Maps yang bisa dibilang notabene Google Maps belum semaju kayak sekarang gitu. Tapi ceritain lah dengan versi lu tuh gimana sampai lu bisa bawa ke Amerika dan lu ada di titik lo yang sekarang ini dengan penuh kontribusi di komunitas-komunitas dan juga konten-konten lu. Kalau ceritanya sebenarnya panjang Mas, dari 2010 kalau nggak salah. Dulu kuliah di Semarang, Undip. Nah, semester 3 itu udah mulai bosan kuliah. Oke, semester 3 nih. Semester 3. Karena saat itu emang jurusan ditentukan sama orang tua. Ya udah deh ikutan. Ngambil jurusan? Jurusan kesehatan masyarakat. Oke. Bu, itu K3 bukan sih bukannya? Itu kalau kesehatan masyarakat ada turunannya lagi, ada 9. Salah satunya K3. Nah, di situ karena semester 3 bosen kuliah pulang doang. Akhirnya mikir nih gimana biar nggak bosen. Salah satunya yaitu kita nongkrong sama teman-teman di luar kampus. Di situ akhirnya kita ikutan komunitas-komunitas. Dulu kita ikutan yang namanya Instamit Semarang. Instamit Semarang di tahun 2010 tuh. 2013. 2013. Instamit Semarang berarti Instagram ya? Instagram. Itu Instagram udah bisa di Android atau masih bisa di Apple doang? Masih di Apple. Apple doang ya? Masih di Apple. Oke. Jadi dari situ akhirnya belajar di komunitas tersebut. Ternyata kehidupan di luar kampus itu ada seru-serunya juga. Yeah. Salah satunya bisa belajar tentang videografi dan juga fotografi. Oh, berarti berawal pemantiknya itu dari komunitas ini ya? Dari situ. Karena awalnya bosen, mau keluar kuliah juga sayang kan. Akhirnya nyoba pelampiasan yang lainnya. Dalam artian yang positif ya. Kita nyari komunitas, gimana biar nggak bosen ini, biar melawan rasa bosen ini, gimana caranya kita nongkrong. Jadi dari situ, 1 tahun banyak hal yang aku dapat, sampai akhirnya memutuskan untuk pengen punya kamera sendiri. Karena sebelumnya belum punya kamera yang proper, akhirnya ikutan lomba dari bekal komunitas Instagram tadi, lomba menang. Akhirnya, nah ini titik balik yang kedua sebenarnya Mas. Ngumpulin dana kurang lebih 1 tahun sekitar 40 jutaan saat itu. Aku balik ke Surabaya, malamnya ini dari Semarang, paginya ke Surabaya. Siang aku belanja kamera. 40 juta? 40 juta. Seri apa kalau masih ingat? Dulu kalau nggak salah Canon 60D sama beberapa lensa. 60D lagi dulu 40 juta? Iya. Oh iya. Itu sama beberapa lensanya Mas. Nah, subuhnya itu hilang Mas. Lah?
hilang semua. Pas perjalanan balik ke Semarang. Hilang, bener-bener hilang? Bener-bener Sampai hilang. sekarang hilang ya? Sampai sekarang. Bullshit. Hilangnya gimana? Di bus atau? Jadi di bus. Oh, diambil di bus, jalan. Jadi yang awalnya apa ya, memupuk pengen bisa belajar kamera profesional, nabung sedikit demi sedikit, hilang dalam waktu kurang lebih 24 jam. 24 jam. Di situ stres banget, lapor polisi juga nggak bisa nge-track kan. Mau balik ke Surabaya nggak mungkin, akhirnya balik ke kosan. Di situ sempat stres sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Di situ kita mulai apa ya, kalau nggak gini terus bakal berefek negatif sendiri buat aku, Mas. Bahaya. Dari situ aku mencoba untuk apa ya, udah mulai nerima, terus memulai memotivasi diri sendiri. Mau gak mau aku tahun depan harus mengembalikan duit ini nih, biar aku bisa dapat kamera lagi belajar. Jadi besok harus kemana-mana harus dipegang aja udah. Taruhnya di bagasinya bus lagi? Enggak, di depan tas. Tak peluk juga, Mas. Padahal dipeluk? Oh, dibuka pas lagi tidur? Pas lagi tidur. Gila, kok bisa ya? Ya mungkin. Armadanya masih ingat apa? Armadanya itu Nusantara kalau nggak Wah, salah. namanya aja Acakiwir. Harusnya kan Nusantara apa Jaya Utama ya, lupa. Pokoknya tapi pihak PO biasa juga nggak mau tanggung jawab? Nggak mau tanggung jawab karena kan itu ya mereka nggak bisa kontrol juga. Belum ada CCTV. Belum ada CCTV juga. 2000 berapa ya? 2012 ya belum ada CCTV. CCTV ada tapi belum dipakai segitunya lah. Terus akhirnya dari situ mulai balas dendam sebenarnya. Balas dendam gimana caranya? Aku bisa melihat peluang-peluang terkait dengan fotografi, videografi, dan sosial media. Terus akhirnya lambat laun ketemu sama programnya Google. 2016 awal aku lihat peluang bahwa program Google ya? Program Google Maps ini kan ada 2. Ada Google Street View Trusted Photographer, itu memproduksi foto 360. Tapi untuk klien-klien yang ada di titik-titik Google Maps, Mas. Jadi kita dapat duitnya dari klien-kliennya tadi. Ada satu lagi programnya namanya Google Local Guides. Google Local Guides ini sifatnya volunteerism. Jadi kita mereview tempat-tempat yang kita datangi dengan harapan orang yang akan datang ke tempat tersebut bisa terbantu dengan review kita. Oke. Dari situ melihat satu sisi positif. Nah, aku nyoba untuk apa ya, hitungannya mikir kira-kira platform Instagram sama juga Google Maps ini kira-kira bisa nggak dijadikan satu untuk kegiatan positif yang lainnya. Salah satunya yang aku lihat adalah kita bisa membantu UMKM dan destinasi pariwisata yang ada di Jawa Timur. Nah, itu aku coba lakukan. Salah satu yang jadi pemantik juga adalah teman-teman konten kreator dari luar negeri yang datang ke Indonesia melalui Bali, yang pengen banget datang ke air terjun Tumpak Sewu Lumajang. Itu mereka sampai niat banget nih sewa motor dari Bali ke Lumajang. Naik motor tuh? Cuman mereka ini udah menggunakan Google Maps. Cuman apesnya orang-orang yang ada di sekitar Lumajang saat itu ketemunya kan orang random nih, nggak bisa bahasa Inggris. Titik Google Maps-nya itu juga beda, Mas. Beda banget. Beda banget. Akhirnya temanku yang dari Australia nggak nyampe ke Lumajang, tanya orang juga nihil hasilnya. Pakai Google Maps juga masih salah. Translate juga belum sebagus kayak sekarang ya? Iya. Terus akhirnya dia balik ke Bali. Sampai sekarang belum ke sana? Dia akhirnya udah repeat tahun depannya. Alhamdulillah. Nah, dari hal-hal tersebut kan, kalau ini satu aja salah, apalagi dipakai sama jutaan orang lainnya. Nah, dari situ kita punya misi buat paling nggak ngebenerin titik-titik yang ada di Google Maps. Jadi mulai berkontribusi di situ kalau untuk destinasi pariwisata di Jawa Timur. Kita pengen membawa destinasi pariwisata Jawa Timur ini agar lebih dikenal banyak konten kreator skala global, Mas. Karena targetnya kita adalah bukan cuma wisatawan domestik aja, tapi juga wisatawan luar negeri, mancanegara. Dengan harapan semakin banyak exposure
yang dibuat sama konten kreator ini otomatis apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa ini ngiming-ngimingi. Ngiming-ngimingi itu apa ya? Apa cakap-cakap? Mouth by mouth apa sebenarnya? Word of mouth bukan? Bukan. Ngiming-ngiming itu kayak nge-trigger dia biar datang lah. Oke, ada hooknya. Ya, dia ada FOMO-nya lah. Betul. Apa kalau ada mancing tuh ada pancingannya lah. Nah, di situ akhirnya kita coba untuk apa ya? Mempromosikan terus. Sampai akhirnya ada kesempatan di interview Google untuk buat 10 list destinasi wisata adventure yang ada di Jawa Timur untuk dipromosikan. Akhirnya di situ aku melihat bahwa ternyata konten lokal ini sangat berpengaruh di tingkat global. Yang awalnya kita cuman pamer sosial media, cuman jalan-jalan, foto-foto, terus mengarsipkan foto di sosial media, ternyata kalau kita seriusi, kita cari benar-benar manfaatnya untuk masyarakat, itu bisa membawa kita ke level yang lebih. Ada kontribusi lebih yang bisa lo lakukan walaupun kerelawanan. Dan dari situ, lu berarti dibawa sama Google atau gimana tuh? Sampai akhirnya dibawa Google ke Amerika ya? Sampai akhirnya dibawa ke program Google Local Guide Summit 2017 itu sebenarnya setiap review, setiap kita memberikan bintang atau apa ya, rating, terus kita berkontribusi di Google Local Guides tadi, itu ada sistem poinnya, Mas. Jadi sistem poin ini terakumulasi dalam sistem level. Oke. Ada level 1 sampai 5 saat itu. Kalau sekarang sistem levelnya sampai 10. Nah, saat itu kalau nggak salah level 3 sampai level 5 itu berkesempatan untuk apply. Jadi kita nggak langsung diundang, tapi kita berkompetisi dengan kontributor Google Local Guides dari seluruh dunia. Buset, bukan di Indonesia doang? Nggak cuma Indonesia aja. Wow. 2016, 2 orang itu diundang, 1 visanya nggak lolos kalau nggak salah. Kita nyoba apply, gagal. Terus akhirnya aku introspeksi diri. Kira-kira apa nih yang salah sama cara kerjaku untuk memberikan manfaat di Google Local Guides tadi. Akhirnya 2017 nyoba lagi, alhamdulillah keterima. Nah uniknya Indonesia saat itu kuotanya ditambah jadi 5 orang, 5-5-nya dari Jawa Timur. Oh ya? Aku dari Sidoarjo, 2 dari Surabaya, 1 dari Blitar, 1 lagi dari Malang. Yang masih mahasiswa saat itu aku sama temanku dari Malang. Kalian udah pada kerja? Semuanya ada yang ibu rumah tangga. Oh ya? Ada yang kalau nggak salah itu bekerja, 1 lagi konten kreator. Oke, itu dikirim ke Amerika mana? Kantor Google kah? Kantor Google. Berarti ini Silicon Valley? Silicon Valley. Wow. Kita di Silicon Valley sama juga di San Francisco. Nice. Berapa lama di sana? Acara 3 hari 4 hari, terus kita extend beberapa minggu, Mas. 3 minggu ada? 2 minggu. 2 minggu lumayan. Ya kalau lama-lama di sana boncos juga sih. Kalau buat liburan memang boncos, kalau kerja mah enak ya. Kalau dulu kan belum ada apa ya, kayak endorsement, terus kolaborasi sama brand. Saat itu kita nyoba itu struggling banget. Iya. Karena kita belum, kita punya ide, tapi Pak market ini masih belum siap. Ya, belum matang. Belum tahu kegunaannya kayak gimana. Iya. Kalau sekarang, yang kita kerjakan dulu, itu sekarang bisa dikatakan salah satu pekerjaan kayak influencer, selebgram, foodies, yang review tempat, itu kita lakukan dulu 2015 sampai 2017, sampai sekarang juga. Kalau dulu kan kita secara sukarela, barter banyaknya. Kalau sekarang, jadi duit, Mas. Beberapa member kita itu jadi food reviewer secara di Surabaya, Sidoarjo juga sekitarnya. Dan benar-benar bisa hidup banget jadi food reviewer kan? Betul. Ada yang udah sampai followersnya ratusan ribu. Terus yang awalnya dulu cuman volunteerism, berapa tahun ternyata jadi cuan. Dia akhirnya punya tim sendiri. Gitu, Mas. Kurang lebih ceritanya kayak gitulah. Tapi ya yang aku bisa apresiasi adalah dari ceritamu adalah keinginanmu untuk melakukan volunteer, karena gue pribadi juga banyak hidup gue tuh terbantu akan gara-gara
ngelakuin volunteer. Nah, kalau lu kan impact-nya udah jelas nih. Jadi ada trigger untuk memahami namanya bikin konten, foto, nge-video dan juga menulis secara langsung lah. Dari itu lo ngerasain impact-nya banget. Ibaratnya kayak lo memahami dari awal untuk mendapatkan suatu hal yang besar, nggak boleh kita tuh dari awal langsung uang. Tapi bagaimana kita memberikan value dan manfaat dulu. Uang akan datang dengan sendirinya lah. Tapi apa sih yang bikin lo trigger di awal untuk lo ngelakuin volunteer? Atau gara-gara lo bosen kah? Atau pengen explore hal baru kah? Pengen explore hal baru. Premisnya sesederhana itu. Lo pengen explore hal baru dan lo ngelakuin kerelawanan. Pengen merealisasikan apa yang ada di kepala ini, Mas. Kayak misalnya kita, kalau di bahasa Jawa itu menggaduk-gadukkan. Gatuk itu apa ya? Menghubungkan. Oh, ini ada kayak gini. Kira-kira bisa nggak ya? Works nggak ya? Kalau misalnya dua hal ini kita gabung, oh ternyata ada yang gagal, ada yang berhasil. Yang gagal kita jadikan pelajaran sampai akhirnya bisa berhasil. Sesimpel itu sebenarnya. Premis yang sederhana, tapi ya lu benar-benar all in dan juga maksimal dan bertanggung jawab penuh. Nggak setengah-setengah, ya misalnya itu yang ngebawa lu bisa sampai di tahap sekarang. Nah, dan dari lu jadi kreator ini, gue percaya banyak manfaat didapatkan pas kita udah jadi kreator, pas jadi volunteer aja udah ada manfaatnya. Terus ada di tangga selanjutnya menjadi kreator, dan pasti ada manfaat-manfaat selanjutnya nih. Dan so far, apa sih manfaat-manfaat yang lu udah dapetin sebagai kreator nih? Yang dimana kayak gue yakin ada kontribusi secara signifikan yang bisa lo lakukan lebih. Mungkin untuk kota lo Jawa Timur, untuk diri lo sendiri, hubungan lo apapun itu ya. Kalau buat diri sendiri banyak banget. Banyak. Yang awalnya cuman pamer di medsos, sampai akhirnya sekarang kita bisa kerjasama sama investor. Itu tuh. Yang kita dulu cuman dahi doang, akhirnya bisa kita jalan-jalan ke luar negeri buat nyari barang. Ada kita kolaborasi sama investor yang ada di Jakarta. Kita dikasih funding buat kerjasama, sampai akhirnya kita menjalankan usaha bareng, Mas. Usaha kita rental LED screen. Oke. Di mana-mana? Di kantor kita ada di Jakarta. Tapi itu untuk menyuplai semua Indonesia? Suplai untuk seluruh Indonesia. Luar negeri nggak bisa dong? Luar negeri nggak bisa. Kita paling jauh itu Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok. Yang ke timur-timur masih belum kita suplai karena terlalu jauh. Mahal di ongkos? Iya. Terus ada lagi kita kesempatan untuk membuka beberapa cabang coffee shop. Jadi di Surabaya, Sidoarjo, dan juga Banyuwangi. Namanya apa syarat dong buat coffee shopnya? Nama coffee shop kita ada 2, Indis C 1931 Coffee and Roastery. Itu 1931 maksudnya apa? Tempatnya dari 1931? Bangunannya dari... Serius? Betul. Dari zaman Belanda tuh? Oke. Jadi awalnya, kalau ceritain yang 1931 ini, itu balik lagi, Mas. Sebenarnya lanjutannya dari 2017. Dari 2017 setelah diundang sama Google itu, balik ke Indonesia, itu akhirnya apresiasi dari banyak pihak, itu sangat banyak. Jadi tawaran kolaborasi itu sangat banyak. Sampai akhirnya kita dipercaya untuk mengelola akun Explore Indonesia. Yang under Kementerian Pariwisata berarti ya? Bukan, punya swasta, punya perseorangan. Oh, Explore Indonesia punya perseorangan ya? Perseorangan. Kalau Pesona Indonesia baru? Pesona Indonesia punyanya Kemenparekraf. Oke, 2 hal yang berbeda ya? 2 hal yang berbeda. Explore Indonesia ini punya swasta. Jadi gerakannya itu lebih lebih fleksibel dan lean lah ya. Oke, that's why. Terus. Di situ kita sampai dipercaya tuh sama Explore Indonesia, luar biasa. Kita diminta untuk berkolaborasi sebenarnya. Di situ lihat potensi akun Explore Indonesia ini kan udah jadi banget. Tinggal kita bikin sesuatu lagi nih, Mas. Saat itu ada istilahnya Worldwide Instamit. Worldwide Instamit. Jadi gerakan atau kampanye Instagram setiap tanggal berapa di setiap tahun itu hitungannya kayak nge-trigger untuk komunitas-komunitas di setiap regional itu bikin acara sendiri. Dulu pride-nya adalah
saat mereka foto bareng, Mas. Jadi foto bareng ini mereka bikin koreografi. Awalnya yang cuma foto bareng flat banget nih, akhirnya bikin koreografi. Terus akhirnya ada drone, akhirnya dapat drone view, bikin apa namanya? Gambar atau motion. Kayak logonya Instagram. Jadi yang awalnya foto bareng biasa, sekarang macam-macam akhirnya. Terus akhirnya dari situ platform Instagram ini yang sebelum-sebelumnya juga akhirnya mengeksposur destinasi pariwisata. Di situ melihat bahwa ada beberapa dot yang bisa kita hubung-hubungkan. Explore Indonesia yang punya akun gede, kita punya basis komunitas di Jawa Timur yang kuat, kita punya tim 9 orang. Kita punya tempat sendiri di Waru Sidoarjo. Jadi Waru Sidoarjo ini yang sebelumnya kita jadikan base camp-nya Explore Indonesia, itu sekarang kita jadikan coffee shop tadi. Coffee shop juga. Karena coffee shop ini bisa jadi base camp, tempat orang buat istirahat, buat kerja, ya bisa jadi apapun daripada cuma butuh satu hal, kenapa nggak dipakai buat berbagai hal? Lu bener manfaat ini sebagai melting pot yang malah terbantu sama koneksi, jadi dan koneksi-koneksi lo malah ketemu lagi sama yang lain. Iya. Jadi ngeraung, jadi kayak ya terintegritas terus orang-orang siapapun yang bisa ke sana. Iya. Jadi yang awalnya cuman buat Explore Indonesia sama timku aja nih. Akhirnya Explore Indonesia udah selesai kerja sama kita 2018, 2019. Kita transform base camp kita jadi coffee shop. Sebelumnya kenapa aku dapat tempat ini adalah salah satu rumah punya kakek sebenarnya. Ada 3 rumah, satu kita pakai, satu tempatnya masih anaknya kakek, masih ditunggali, yang kosong kita pakai, yang satunya ini ternyata masih dari angka 1931, itu dulunya Mas, itu dibuat tempat kumpulnya kiai-kiai dari Jawa Timur untuk menyusun strategi perang melawan penjajah. Wow. Jadi kalau ditarik lagi, oh ternyata cangkruknya kayak udah keren banget nih. Udah bisa rumahnya difasilitasi, memfasilitasi kiai-kiai untuk hal yang positif. Yep. Dari situ kita nyoba, oh ternyata rumah ini masih ada benang merahnya. Dulu mereka mainnya komunitas, kita mainnya komunitas, kita teruskan sampai sekarang. Nyawanya tuh diperkuat lagi. Karena lagi. Udah pernah dilakuin sama leluhur. Ternyata DNA-nya menurun nih Mas. Nah itu yang jadi salah satu pendorong kita. Jadi narasi-narasi seperti ini yang kita bawa ke nasional. Sampai akhirnya sekarang karena museum ini udah berganti-ganti pemilik, terakhir dibeli salah satu kiai Jawa Timur juga, akhirnya jadi museum sekarang, Museum NU. Nah balik lagi ke komunitas. Di Surabaya dan juga Sidoarjo itu ada istilahnya cangkruan. Cangkruk itu kalau bahasa Indonesianya itu nongkrong. Jadi di situ kan cangkruk. Ternyata kita setelah main komunitas banyak cangkruan tadi, kita pengen obrolan cangkruan ini lebih bermanfaat. Salah satunya yuk kita bikin sesuatu, salah satunya event kecil-kecilan lah. Ini kita punya tempat sendiri, kalian bisa bikin di sini secara gratis, kita support apa. Dan masih sampai sekarang begitu? Dan masih sampai sekarang. Wow. Sampai akhirnya kita dapat kesempatan mengelola coffee shop yang lainnya. Oke. Jadi bisa dibilang Surabaya dan Sidoarjo dan beberapa tempat Jawa Timur nih, lo yang beberapa lo yang handle ya? Bisa dibilang ya? Beberapa kita yang berkontribusi. Ya itu kata yang lebih make sense sih. Berkontribusi. Iya. Tapi membawa lu akhirnya bisa ngebuat banyak tempat-tempat atau komunitas ngumpul, terus juga ada di beberapa komunitas juga, dan bahkan lu buat beberapa komunitas juga. Nah, dampak secara signifikan lu masuk komunitas ini tuh juga apa sih? Karena nggak banyak orang loh yang udah di sumuran lu, di posisi lo yang sekarang. Apalagi udah banyak achievement, kontribusi, dan amin udah lebih mapan. Malas gue ngapain berkomunitas, cuma buang waktu, atau cuma buang waktu nggak dapat uang. Tapi lo mau untuk ngelakuin itu. Apa sih yang
apa alasannya yang membuat lo tetap mau sampai sekarang ngelebarin lagi komunitas, bikin lagi yang baru, apa yang bisa digodok? Sebenarnya tantangan sama rintangannya banyak banget kan, terutama dengan kalau kita ngomongin funding. Kalau misal bikin sesuatu kan otomatis orang kan lihatnya, ini biayanya dari mana nih? Tapi kan aku melihat bahwa semangat kolaborasi dan juga komunitas ini bisa jadi solusi dari setiap kesempatan kita bikin event tersebut. Terus balik lagi, kenapa masih semangat ya tadi mungkin masih ada apa ya Mas ya? Masih ada keresahan sebenarnya. Di Surabaya itu platform atau apa ya? Arena-arena kreatif untuk teman-teman muda itu masih nggak sebanyak di Jakarta. Masih hitungan jari kalau di sana. Masih kita berkualitas hitungan jari. Oh, masih nunggu-nunggu. Masih nunggu-nunggu. Dalam artian dalam satu tahun katakanlah. Sekarang mulai merame nih Mas. Kalau kita balik ke 5 tahun sebelumnya, itu kita nunggu banget. Brand-brand apa aja nih yang masuk ke Surabaya. Nah itu yang kita tunggu. Kita pengen belajar banyak dari setiap forum tersebut. Kenapa sampai sekarang lagi? Ya sebenarnya kita pengen industri dan ekosistem ekonomi kreatif di Surabaya Raya dan juga Jawa Timur itu bisa lebih berkembang. Kita melihat industri untuk konten kreator itu sangat terbuka luas, Mas. Surabaya banyak kok kreator-kreatornya maju banget sekarang. Banyak banget. Temenku Evelyn Hatutani kalau tahu. Dia dulu di Jakarta juga sempat bareng di Jakarta Fashion Week. Sekarang di Surabaya dia gede banget, sampai udah main film sekarang. Nah, industri-industri yang awalnya cuman konten kreator nih ya. Karena kan bisa yang naik ke film, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi eksportir melalui digital content ini dan sosial media, akhirnya membuka gerbangnya tuh banyak banget. Orang kita yang di desa sekarang konten kreator desa udah banyak banget yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan, Mas. Contohnya yang lagi joget-joget nih, yang lagi rame. Setboard. Itu kan juga jadi... Ini mau Jawa Timur kan? Bukan, Jawa Barat kan itu. Itu kan salah satu contoh pemanfaatan sosial media untuk... Oh, mengarah ke sana ya, tapi maksudnya itu bisa menghasilkan 100 juta coy. Menghasilkan. Joget setboard. Tapi emang ngeliatnya tuh, pas ngeliat kayak nggak berhenti juga. Iya. Tapi ya, komunitas ini ya memang benar-benar ngebawa kita bisa ya ngebawa kemana-mana sih, benar. Ngebawa kemana-mana. Dan apa ya, yang gue sangat apresiasi dari lu adalah pada saat lu menceritakan lu berkomunitas, melakukan kerelawanan, lu jadi creator, dan dari sana turunannya bisa ngelakuin banyak hal, juga tulus sih Pak, tulus dan apa adanya aja sih. Dan walaupun sekarang waktu lo udah banyak terpakai buat banyak hal, tapi kayak lo masih mau nyempetin waktu untuk ngelakuin hal-hal tersebut gitu loh. Gitu kan. Luar biasa. Dan dia tadi bener yang lo bilang, ya ternyata Surabaya tuh nunggu banget event kreatif ya. Makanya kayak, kok gue bingung kayak USS Urban Singer Society kok sampai bawa IP-nya ke Surabaya dan rame ternyata ya Tunjungan ya. Makanya kayak Tunjungan buka toko Salomon. Salomon ternyata cuma ada di 3 tempat, di Serpong, GI sama Surabaya. Terus ada event beauty juga yang IP-nya dibawa ke Surabaya dan Works, Jakarta X Beauty. Ya nanti ya kedepannya juga makin banyak hal-hal lain. Dan gue pun kemarin aja kan baru akhirnya gue ke Surabaya ya, di awal Desember kan. Karena ya pengen kulineran. Gue di kota aja kulinernya udah happy banget, gimana kayak nanti gue bersempatan ke Lumajang. Ya kan bener Lumajang? Lumajang, nanti pas gue balik lagi ke Indonesia gue bakal ke Lumajang pastinya. Kalau bisa bareng lu itu lebih baik, tapi kalau misalnya sama kenalan lu gue juga nggak apa-apa banget. Terus ke beberapa titik-titik lainnya di Sidoarjo yang kayak yang lu bilang, lu udah buat tadi kan 10 destinasi wisata Jawa Timur kan, yang kayaknya gue bakal mau buat jalanin sih, karena dengan segala hormat gue sayang banget sama kota gue Jakarta. Gue tuh sempat waktu itu nginep di salah satu hotel, dia bikin pamflet tentang destinasi wisata Jakarta. Terus ada salah satu destinasinya apa tau gak apa? Ini maaf banget, gue kaget. Lawless Burger Bar sebagai destinasi wisata. Ya maksudnya nggak salah sih, tapi maksudnya ada tempat lain yang kayak benar-benar bisa jadi destinasi wisata gitu loh. Tapi ya udahlah kan, gue sedihnya adalah gue ada di momen dalam pembentukan hal tersebut tuh
gak diikut sertakan dalam prosesnya. Gue pengen banget berkontribusi kan. Nah maksudnya itu yang gue bisa pelajari dari lu adalah lu ada kemauan, dari kemauan ini dapat akses, dan dari akses itu lu dapat privilege untuk kayak berkontribusi untuk hal-hal tersebut, dan itu ya luar biasa gitu. Tapi gue percaya lu bisa begini tuh pasti ya ada apa ya, bisa dibilang dampak dan juga pembelajaran dari kecil sama orang tua lah. Tapi gimana hubungan lu sama keluarga? Everything's good? Good. Cuman saat itu ibu ini guru. Oh guru? Ayah ini juga guru SMA, SMP, SMA. Kalau ayah ini PNS, nyambi juga jadi guru. Oh ya? Mulia sekali. Terus mereka ini juga aktif di organisasi. Nah, balik lagi darahnya, DNA-nya emang organisatoris ya. Dan ya maksudnya organisasi kan bisa mengarah ke apapun ya, karena kan dari organisasi kan kita baru bisa ada upaya untuk mengubah sistem lebih baik kan. Upaya ya, berusaha ya. Mengarah bisa ke politik, atau ke legislatif, ke peraturan, ya dimana setidaknya kita bisa memberikan aspirasi kan, yang benar-benar bisa didengar sama ring satu. Karena nggak semua orang, gue yakin kok di luar sana banyak yang punya ide-ide cemerlang, tapi mereka tidak punya akses untuk menyampaikan ke ring satu kan. Betul mas. Meskipun kita punya nama di industri kreatif, tapi kalau kita bisa nggak punya kemampuan untuk mengakses orang-orang ini, ya kita nggak dapat bantuan juga. Dalam artian bantuan ini sebenarnya bukan hal yang utama, tapi ini juga jadi penting ketika kita ingin merealisasikan beberapa program yang terbentur dengan kebutuhan perizinan, terus tempat-tempat strategis yang dikelola sama pemerintahan. Itu kan akhirnya kita butuh bantuan mereka untuk nge-support kegiatan-kegiatan kita. Gue senang sih gue udah dapat permisi, berarti Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ya walaupun itu kata-kata yang lagi lumayan lu suarakan ya, jargon itu. Tapi ya banyak orang yang udah sendiri datang ke Banyuwangi karena pantai lebih bagus, lebih asri, lebih bijak juga harganya, lebih bersih dan lebih enak. Ke Baluran, terus ya Surabaya dan Sidoarjo masih bisa lebih baik lagi dari segi untuk internasionalnya. Lumajang, terus juga kalau buat wisata spiritual religi juga bisa ke Mojokerto, Trawulan. Dan ya banyak tempat lainnya yang kayak Malang juga banyak. Malang udah banyak bule malah. Yang ya Jawa Timur menarik sih. Maksudnya sebelum orang jauh-jauh pergi ke Padang, Medan, Aceh, wajib sih sekali seumur hidup pergi ke Jawa Timur. Jawa Timur. Gue berarti udah ke Mojokerto, Malang, Surabaya, Banyuwangi kan cuma ya udah bentar dong di pelabuhan, belum eksplor tempat-tempatnya. Coba deh dieksplor. Ada The New Bali lah, kan pantai-pantai juga lebih bagus kan. Ya apalagi di sana sempat ada sejarah kelam PKI sama ini kan NU ya semacamnya, cerita kelam. Tapi anyway, gue pengen eksplor wisata dan makanan di sana sih, apalagi makanan ya. Soalnya kemarin gue belum cerita ke lu, pulang dari Alwara tuh paginya sini gue kenceng tegang gara-gara makan mulu, kolesterol kayaknya ya. Tapi kayak ya setidaknya puas-puasin lah, karena saya bener pas gue nyampe Jakarta makan ini langsung hambar aja semuanya. Kebiasaan gurih kan di Surabaya kan. Iya, bumbunya terlalu kenceng. Iya, Surabaya kacau banget rasa-rasa, tapi ya itu gue jadi ada alasan buat balik lagi lah. Tapi anyway, kita ngobrol nggak kerasa udah sekian puluh menit, dan gue tuh terbiasa kalau misalnya gue baru memulai pembicaraan, mau itu baru kenal atau udah lama kenal, gue pasti mulai dari mantra ini. Dan tadi harusnya gue tanya di awal, tapi nggak apa-apa gue tanya sekarang aja. Ya dimana menurut gue nih mantra ini tuh penting banget, krusial, bahkan layak untuk ditamain. Dan gue minta tolong lu untuk jawab apa adanya, jujur nih. Awas lu kalau bohong. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bener-bener baik ya? Bener-bener sebenarnya ya baik. Untuk apa ya, mensugesti diri sendiri biar kedepannya itu lebih baik mas. Kalau problem ya pasti ada, apalagi kita pegang beberapa pekerjaan, proyek, ya pasti ada ya problem-problem internal itu sampai sekarang masih kita handle juga. Overall baik lah mas. Gue respect karena lo jujur lah. Nah nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya. Gue tuh melihat lo tuh adalah orang yang suka melihat hal-hal kecil, hal-hal detail, dan rasa kepedulian lo tuh udah dibentuk dari lo zaman dari kuliah, melakukan kerelawanan, kepedulian lo terhadap kampung halaman lo, kota yang lo sayangi, yang sebenarnya kayak lo bener-bener gak egois, lo jadi selfless. Dan
gue percaya pertanyaan ini tuh adalah pertanyaan yang gue yakin lo tuh udah ada beberapa hal yang ada di kepala lo, dan gue seneng banget buat lo sharing ini lah. Apa permasalahan yang lagi lo alamin belakangan maupun juga permasalahan yang lo lihat sekitar gitu di zaman sekarang gitu loh. Kalau bicara ekonomi kreatif dan juga pariwisata, kalau tadi kita nge-spill konten kreator dan juga destinasi pariwisata di Jawa Timur, itu sekarang kita lebih konsum ke desa wisata. Desa wisata. Kalau Jakarta kan desa wisata agak susah ya. Paling cuma ada Satu Babakan, Kampung Bayam, nggak banyak lah. Tapi Jawa Timur mungkin itu salah satu kelebihannya. Bukan salah satu kelebihan utamanya gitu loh, desa wisata. Tapi coba explain lagi tentang desa wisata dan juga BUMDes. Bumi Desa. Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Dan ini biasanya mereka bermitra atau berpartner ya dalam pengelolaan suatu tempat atau kawasan wisatanya mereka. Tergantung dari kebijakan pemerintah desa di situ tadi. Kita pengen apa ya? Sebenarnya udah beberapa yang udah eksis, Mas. Udah eksis desa wisata di Jawa Timur ada ratusan. Data yang masuk ke kita kemarin. Nah, kita pengen menambahkan added value lagi. Dalam artian banyak nih brand-brand dari Jakarta yang sebenarnya bisa kita kolaborasikan. Kita bisa masukkan ke desa-desa pariwisata ini. Salah satunya mungkin kalau misalnya nih ada brand HP atau merek HP yang bisa kita bawa untuk kita ngasih workshop digital marketing atau melatih staff-staffnya desa untuk jadi konten kreator yang lebih proper lagi. Ketika ada kolaborasi seperti itu kan sangat possible banget. Nggak menunggu mereka, nggak tunggu beberapa program dari pemerintah pusat, tapi mereka akhirnya sadar bahwa kebutuhan sosial media ini bisa mengurangi cost marketingnya mereka. Yep. Efisiensi. Betul, jadi efisiensi. Jadi sangat efisien buat mereka. Jadi semakin banyak konten-konten yang keluar dari desa mereka dengan harapan orang-orang itu banyak yang datang ke situ. Jadi rencananya 2025 nanti kita bakal lebih banyak bermitra dengan desa wisata dan juga BUMDes yang kaitannya sama pariwisata untuk memberikan ilmu-ilmu tambahan dari yang kita pelajari sebelumnya. Itu rencananya seperti itu. Itu untuk yang di desa-desa. Belum lagi kita narik ke atasnya. Di Jawa Timur ada istilahnya Bakorwil. Badan Koordinasi Wilayah. Jadi itu perpanjangannya dari pemerintah provinsi. Di Jawa Timur ada 5. Ada di Bangkalan, Malang, Jember, Madiun, satu lagi apa ya? Malang. Nah, 5 ini kan otomatis jadi kota raya sebenarnya, mewakili kota raya. Nah, kota percontohan kali bisa dibilang ya? Lebih ke apa ya? Jadi kan Jawa Timur kan luas banget nih Mas. Ya. Jadi perlu titik perpanjang tanganan. Jadi perpanjang tangan kan ada di Bakorwil ini tadi, yang di situ juga punya ekosistem komunitas. Nah, komunitas-komunitas ini setelah kita lihat itu sangat potensi banget untuk kita dorong industri ekonomi kreatifnya. Jadi ada banyak hal yang bakal kita kerjakan untuk Jawa Timur. Tapi berarti lo ngelakuin itu semua independen? Independen. Dan biaya sendiri pun bootstrapping? Biaya awalnya bootstrapping untuk di awal-awal, tapi nggak seluruhnya bootstrapping. Kita nyari funding di luar, kita cari sponsorship, kita cari tambahan dana, mungkin dia juga dari pemerintahan, dari pihak swasta, atau dari pihak donatur. Biar ide-ide, balik lagi, ide-ide kita hitungannya sederhana, tapi untuk direalisasikan itu juga butuh effort banget Mas. Jadi kita pengen merealisasikan intinya. Gimana caranya itu kita pikir nanti. Karena yakin kalau kita punya niat baik itu pasti ada jalannya. Meskipun ya juga ada halangannya, terseok-seok, kadang juga pending. Ya, namanya juga berproses ya. Tapi memang kalau ada dana yang berkecukupan atau misalnya ada lebih, ide-ide ini bisa lebih terrealisasi kan. Karena nggak dipungkiri ya, ide dan kreativitas ya batas ujungnya adalah sebenarnya kan dari segi
rancangan anggaran biayanya kan. Dan kalau misalnya rancangan anggaran biaya bisa ideal, bisa lebih bagus lagi. Ya apalagi kan lo udah punya sebuah success story untuk mengamplify sebuah daerah. Katanya banyak kan desa wisata, BUMDes dan juga Bakorwil kan yang bisa kita sadari ada dari cerita lo bener-bener challenge-nya adalah bagaimana nge-manage orang ini kan. Mau benar-benar bertanggung jawab dan nggak malas-malesan dan benar-benar ngelakuin gitu loh. Dan perjalanannya nggak cuma sekali 2 kali, juga itu butuh kita maintain bertahun-tahun mas nantinya mas, biar hasilnya bisa lebih maksimal. Dan ya baik lagi, lu juga mempercayain orang-orang di daerah itu untuk jadi pahlawan-pahlawan selanjutnya. Maksudnya biar Sumbu dan juga Sumbu dan juga obornya tuh akan selalu nyala, nggak padam gitu. Itu yang jadi tantangan tersendiri dan gue yakin banget kalau memang ini bisa berjalan dengan benar, baik dan pantas, kepuasannya lebih besar daripada uang apapun yang kita dapetin kan. Iya. Kalau SDM-nya udah kita kita lock nih siapa aja orangnya. Berkaca dengan keberhasilan kita ngelola Explore Indonesia, pecahannya tim kita itu sekarang udah jadi orang semua mas. Alhamdulillah. Ada yang jadi konten kreatornya keluarganya SBY. Oh ya? Terus ada yang jadi konten kreatornya teman-teman konten kreator di Jakarta yang gede-gede. Terus ada yang punya bisnis, ada yang ditarik sama BUMN. Nah, ternyata yang dulu kita cuman main komunitas, main HII doang, bikin event kecil-kecilan itu ternyata itu bisa bermanfaat buat hidupnya mereka. Kalau kita energi ini kita breakdown ke banyak tempat di desa-desa di Jawa Timur, harapannya ya muncul lokal hero tadi dengan ceritanya masing-masing. Ya bayangin dampaknya dan kontribusi yang bisa mereka lakukan ke kampungnya sendiri, kota dan dia Indonesia itu sendiri lah. Nice, amazing man. Gue makin amazing dan nyambung lagi juga ke pertanyaan selanjutnya adalah baik lagi, gue yakin banget lo yang sekarang ini terpengaruhi bagaimana lo bertumbuh pas kecil. Dari orang tua, lingkungan, dan juga bahkan teman-teman. Dan kalau lo berkenan buat cerita, bagaimana sih Fahmi masa kecil lo dulu? Masa kecil ya, kayak anak-anak biasa ya mas. Kita hidup di desa, di salah satu desa Sidoarjo, masih perbatasan Surabaya sebenarnya. Tapi zaman dulu masih enak dong, masih ada. Dulu enak, masih belum banyak industri seperti saat ini. Kalau sekarang mungkin pemekaran wilayah ya, untuk zona-zona industri. Sekarang ada kawasan-kawasan strategis yang akhirnya jadinya makin padat. Kita keluar ke jalan yang besar itu akhirnya kena macet. Dulu tuh nggak ada macet sama sekali. Nah mungkin kalau masa kecil dulu ya sore pulang sekolah main sepak bola, kalau minggu main PS, ya sekedar kayak gitu mas. Malamnya ngaji. Obrolannya beda intens. Pernah selanjutnya tuh lebih ice breaking lah, hal-hal yang seru lah. Ada sekarang nih hal seru sekarang. Hal serunya adalah lo main game gak sih? Main game dulu. Oke. Game apa yang lo mainin? Dulu seringnya main PS. PS berapa? PS mulai 1, 2, 3. Terakhir PS 3. Oke, game favorit yang lo bener-bener selalu mainin tuh lo? CTR. Apa? CTR itu kayak apa ya? Racing. Oh, racing. Jadi balapan. Ini mobilnya mobil F1 atau mobilnya Le Mans? Mau Le Mans kan berarti kan mobil yang trek-trekan di tanah gitu kan? Atau F1 atau apa mobilnya? Macam-macam kalau CTR ini kan lebih ke karakter animasi, mobilnya lucu-lucu dan bisa buat tembak-tembakan mas. Oh, apa sih CTR itu Crash Bandicoot bukan? Betul. Oh, Crash Bandicoot. Oh iya. Kira F1 kayak gitu, ternyata Crash Bandicoot. Iya, itu seru banget memang. Iya, seru banget kan. Tapi maksudnya kayak, kenapa itu jadi sebuah game yang lo pilih? Karena lo bisa ngelepasin penat, lo bisa menumpahkan kreativitas lo atau apa? Lebih ke mode adventure-nya. Mode adventure-nya? Mode adventure kan ada, challenge-nya kan. Terus ada level-levelnya. Nah, di situ kalau misalnya kita udah sampai di finish kan seneng kan mas? Iya. Kalau kita gagal terus ini gimana nih cari solusinya? Kayak misalnya nyari jalan tembusan ini kayak gimana? Itu kan akhirnya memacu kita untuk berpikir meskipun kita main game kan mas. Terus kita main beberapa
game juga, kayak misalnya di PES, sepak bola. Terus apa lagi? Yang mode-mode adventure. Mode adventure ya, karena mungkin dari situ jadi ngebawa kayak, hidup ini berpetualang, kenapa nggak berpetualangin daripada gue pilih di game, gue coba gunain nih di hidup gue. Ya sampai-sampai kan gara-gara game ini lo bawa ke hidup lo bisa sampai ke Amerika, lo benar-benar berkontribusi dengan luar biasanya kepada kampung halaman dan juga Jawa Timur. Dari situ kan maksudnya bibit-bibit itu ditumbuhkan gara-gara lo main game ini juga lah. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan ini adalah menurut gue pertanyaan pamungkas dari gue. Dan karena setiap orangnya punya cara sendiri buat menjawabnya. Kapan Fahmi menyadari kalau Fahmi itu bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa? Kapan itu? Apakah pada saat kamera hilang? Kayak titik terendah lo itu nggak sih? Pas itu titik terendah lo kan? Iya terendah. Tapi kapan lo menyadari lo bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa gitu? Itu 2014 mas. Itu lo menyadari lo udah bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa 2014 ya? Lulus kuliah S1. Oke. Itu udah. Oh lo sempat S2 juga ya? S2. Di Undip juga? Di UNER. Oh UNER. Jurusannya sama? K3. Oh K3 juga? Luar biasa sampai S2 lo? Terus? Ya, mulai sadari 2014 setelah kuliah S1 sebenarnya. Dari situ akhirnya kan nyari. Kita jadi konten kreator ya butuh kos kan. Iya. Ya dari situ kita nyoba untuk nyari cara gimana kita mendapatkan uang biar bisa menghidupi kita sendiri, hidupi tim kita dan juga menghidupi proyek-proyek kita. Akhirnya di situ kan mulai nyari cara gimana caranya nih mas. Ya mulai dari kita ngerjain proyek, ya kita bikin sesuatu produk, kita bikin event-event sendiri dan beberapa cara yang lainnya. Mulai dari situ 10 tahun yang lalu ya. 2014. Satu dekade. Satu dekade Fahmi sudah sadar bukan anak kecil lagi yang sudah dewasa. Satu dekade. Itulah momennya ya? Yang benar-benar ini ya. Benar-benar ya emang udah dewasa. Kalau yang sebelumnya kayak misalnya masih SMA, kuliah masih ya udah jalanin aja dulu mas. Kalau sekarang akhirnya kan tanggung jawabnya mulai dari situ 2014. Momen yang sweet nge-turn on lah untuk gue udah dewasa nih. Tapi ya jiwa kanak-kanak dan masa kecil kan tetap ada kan. Itu yang bikin kita akan selalu riang gembira kan. Ikut ngekonklusi semua hal yang tadi lo udah bilang. Kenapa lo ngelakuin apapun inisiatif dan juga program yang udah lo lakuin sekarang? Pengen aja sebenarnya. Pengen aja. As simple as that. Iya. Pengen aja udah. Pengen aja. Keinginan berarti. Premisnya ada keinginan dan ya menggunakan waktu yang lebih dan juga kebosanan ke dilarikannya ke hal yang baik, ke hal yang bermanfaat gitu ya. Keinginan guys. Dan berhubung ini udah mau mulai kelar, dari lo ada nggak pesan-pesan maupun quotes yang lo pengen sampaikan ke orang-orang yang nonton? Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak buat sampai di detik ini. Buat teman-teman mungkin lebih banyak manfaatkan media sosial dengan bijak. Banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari forum-forum di internet. Yang awalnya mungkin kita anak desa, anak lulusan pondok pesantren, ternyata bisa di level global. Dan kita pengen cerita-cerita ini bisa menularkan ke teman-teman di lokal selanjutnya. Luar biasa, bismillah jadi pemantik untuk banyak hal lainnya lah. Nah, berhubung udah selesai dan kita dari tadi selama podcast duduk di bangkunya kolaborator gue nih, Timeless Star dengan serinya yang TLS, please banget. Fahmi gue percaya lo orangnya juga jujur. Kasih pendapat dan juga review jujur lo selama lo duduk di bangku gaming ini gimana? Sangat ergonomis sekali. Iya, ergonomis sekali. Kalau bilang K3-nya, K3 kursi ya. Ergonomis bener banget tuh. Ergonomis. Karena kan kalau di beberapa brand dan juga tempat lain tuh harganya kadang suka selangit-langit. Ini berapaan? Yang ini seri terbagusnya tuh di 3 jutaan. Hanya 3 jutaan karena dengan ada salah satu brand kursi gaming terbesar di dunia namanya Secret Lab. Itu dengan kualitas yang sama bisa 8-10 juta. 3 kali lipat ya? 3 kali lipat. Jadi ya cintalah produk-produk Indonesia lah. Nah, berhubung udah kelar juga, gue sangat apresiasi dan thank you banget
Fahmi udah luangin waktunya. Dari kita ada sedikit kenang-kenangan lah buat Fahmi, ya kenang-kenangan kecil yang semoga Fahmi berkenan lah. Ini ada t-shirt dari kita, dari Timeless Star, ukurannya L, ini L-nya L size luar. Please banget lihat dulu sizing dan juga desainnya, semoga suka. Dan sembari Fahmi buka t-shirtnya dan lihat desainnya, gue pengen ucapin terima kasih banyak buat Timeless Star, Staris Studio, which is di Rivala Palazzo, yang sudah sangat membantu dari segi fasilitas tempat untuk kita berkarya bareng di sini, yang sebenarnya tentang masa kecil bareng sama Shining Stars. Dan tadi teman-teman juga udah lihat bagaimana Fahmi review jujur terkait kursi gamingnya Timeless Star. Jadi buat lu yang pengen nyoba bisa langsung datang ke Rivala Palazzo dekat ITC Fatmawati. Tinggal search saja Rivala Palazzo, which is Starship Studio, untuk cobain bakal kursi gamingnya. Atau kalau udah langsung FOMO pengen punya, lo langsung aja klik link on bio di YouTube, dan ada kode voucher khusus buat lo yang bisa lo gunakan. Dan tentunya semoga lo happy sama t-shirtnya dan juga desainnya, dan juga buat Fahmi nanti paling gue minta beberapa hal di WhatsApp, terutama WhatsApp yang ada GoPay-nya, mungkin ada satu hal yang bisa kita kirim lagi lah. Siap. Sudah, it's a wrap. So, gue Uncle G. Fahmi Adimara. See you.